Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada seorang guru bela diri bernama Gouken sedang melatih muridnya yang bernama Ken dan Ryu. Ryu sudah sejak awal menjadi murid Gouken, sedangkan Ken bergabung 7 tahun kemudian. Ken dititipkan oleh ayahnya yang juga adalah teman baik Gouken. Ayah Ken sudah lelah mengurus Ken yang nakal, hingga sering dikeluarkan dari sekolah dan berurusan dengan polisi. Saat Ken melihat Ryu waktu kecil, ia langsung menantangnya, tapi Ken malah tumbang. Setelah beberapa tahun berlatih bersama setiap hari, mereka sekarang sudah seperti saudara. Saat mereka menemui Gouken, Ryu memohon untuk diajarkan teknik Hado. Gouken pun setuju, dan mereka disuruh menemuinya di dojo jam 2 siang. Tapi sudah jam 2 lewat Gouken tidak muncul, mereka malah ditinggalkan pesan dan peta untuk menemuinya. Ken langsung membuka peta itu, dan melihat lokasi dan jarak tempuh yang ditandai. Besok paginya, mereka pun langsung berangkat sambil melihat peta. Mereka pun tiba di sebuah dojo tua, dan Gouken langsung menyambut mereka. Ternyata, dojo tua itu adalah tempat Gouken dahulu tinggal dan berlatih. Gurunya yang bernama Gotetsu yang membangun dojo itu, dan sekarang ilmunya akan diturunkan pada Ken dan Ryu. Saat Ken berkeliling dojo itu mencari Gouken, ia menemukan sebuah kamar yang dipalang kayu. Ken lalu melepas palang kayunya, dan ia masuk ke dalam kamar itu. Di dalam, ia menemukan sebuah buku kitab jurus Satsui no Hado. Besoknya sebelum latihan, Gouken menjelaskan teknik Hado harus memusatkan aliran ki pada otot kaki. Setelah itu, Gouken ingin mengadu Ken dan Ryu bertarung terlebih dahulu. Di awal pertarungan, Ryu langsung mendominasi dan membanting Ken. Setelah itu, Ken melakukan serangan balik dan membanting Ryu. Ketika Ken akan meneruskan serangannya, Gouken langsung menyetopnya. Lalu Gouken langsung menajak mereka keluar dan memilih salah satu boneka tiang latihan. Ken menunjuk yang tengah, Gouken langsung memusatkan energinya dan melepaskan Hadoken ke sana hingga hancur. Kemudian, Ken dan Ryu mulai berlatih kuda-kuda Hadoken, tapi masih belum bisa. Tak lama, Gouken pun meninggalkan mereka untuk terus berlatih sendiri. Saat Gouken sudah pergi, Ken diam-diam membaca kitab Satsui no Hado yang ditemukannya. Dengan kuda-kuda Satsui no Hado, Ken dengan mudah mengeluarkan bola energi dari tangannya. Gouken pun langsung merasakan energi itu, dan membentak Ken untuk menemuinya. Gouken bertanya dari mana asal gerakan Hado itu, tapi Ken masih belum mengaku. Setelah terus didesak, akhirnya Ken menyerahkan kitab Satsui no Hado yang ditemukannya. Setelah melihat kitab itu, Gouken menjelaskan kalau Satsui no Hado tidak stabil, dan bisa berubah menjadi aura jahat. Gouken meminta Ken berjanji, agar jangan memberitahu soal Satsui no Hado kepada Ryu. Lalu Gouken teringat, saat ia memergoki adiknya Goki yang sedang menyalin gulungan terlarang milik gurunya. Goki tidak peduli kalau ia ketahuan oleh guru mereka dan terus menyalinnya. Goki lalu bertanya kepada Gouken, kenapa mereka dilarang belajar Satsui no Hado. Setelah mengingatnya, Gouken membakar kitab Satsui no Hado yang disalin Goki dengan energinya. Malamnya, Ken bertanya bagaimana Gouken bisa menjadi murid dari tinju pembunuh Ansatsuken. Semua berawal dari Gotetsu yang pulang ke dojonya setelah habis berperang. Untuk membalas budi ayah Gouken yang sudah menjaga dojo dan Sayaka keponakannya, Gotetsu mengadopsi Gouken dan Goki. Dan dimulailah pelatihan keduanya menjadi murid tinju pembunuh Ansatsuken. Setelah itu Ken mengajak Ryu ke tempat hiburan, dan mereka melihat arena tarung bebas di sana. Saat menonton, tiba-tiba ada seorang tentara Amerika yang meledek mereka. Ken pun langsung menantang taruhan, jika Ryu mampu mengalahkan juara bertahan mereka. Dan benar saja, Ryu pun langsung menumbangkan juara itu dengan tendangan berputar. Besok paginya saat akan memulai latihan, tiba-tiba ayah Ken datang untuk menjemputnya. Tapi Ken menolak, dan tetap memilih tinggal untuk menyelesaikan latihannya bersama Ryu. Sebelum pergi, ayah Ken yang seorang petinju sempat mengajari mereka beberapa teknik tinju. Lalu cerita mundur kembali, saat Gotetsu mengadu Gouken dan Goki bertarung. Pada pertarungan itu Gouken terlihat lebih unggul, dan Goki tidak terima. Tapi akhirnya, Gouken pun menumbangkan Goki dengan tendangan berputar. Setelah tumbang, Gotetsu langsung menyetop pertarungan dan pergi masuk ke dalam. Setelah Gotetsu masuk, Goki langsung menyerang Gouken dengan uppercut Shoryuken hingga Gouken terpental. Lalu ia langsung memakai kuda-kuda Satsui no Hado untuk memusatkan bola energi di tangannya. Tanpa ragu-ragu, Goki melepaskan Hadoken ke arah Gouken, dan untungnya bisa dihindari.
Goken langsung menyergap Goki dan mendorongnya ke dinding, lalu melakukan tendangan berputar Tatsumaki Senpuken. Goken lalu ingin menyerang Goki dengan Hadoken, tetapi Sayaka menghalanginya. Setelah itu Gotetsu memanggil Goki, dan ia sudah bisa menebak kalau Goki telah membaca gulungan Satsui no Hado. Gotetsu pun mengusir Goki untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi sebelum matahari terbenam. Kembali ke Ken dan Ryu, kali ini Goken menyuruh mereka bertarung dengan Hadoken. Giliran pertama adalah Ken, tapi ia tidak mampu memusatkan bola energinya. Tiba giliran Ryu, ia mampu memusatkan dan membentuk bola energi Hadoken. Goken menyuruh untuk melepaskannya ke arah Ken. Tapi Ryu tidak mau, dan memilih meninggalkan tempat latihan. Malamnya, Ryu yang gelisah tidak bisa tidur, diam-diam pergi berjalan keluar gerbang. Di hutan ia kembali mencoba Hadokennya, tapi saat melepaskannya ia tidak sadar ada Ken di sana dan mengenainya. Ryu pun langsung kembali ke dojo sambil menggotong Ken yang pingsan, dan memanggil Goken. Goken segera menghentak dada Ken, dan ia pun kembali sadar. Setelah kejadian semalam, besoknya Goken mau mengajarkan mereka menangkis Hado dengan teknik Muno Hado. Tapi tiba-tiba, Goken merasakan sesuatu di kejauhan dan menunda latihan itu. Saat latihan rutin, Ken dan Ryu ternyata juga bisa merasakannya, dan mereka segera kembali ke dojo. Aura jahat itu ternyata berasal dari Goki dan datang menantang Goken bertarung. Goken pun menolak, tapi tak lama Ken dan Ryu tiba menghampiri Goken. Karena Goki mengancam akan menghabisi mereka, Goken terpaksa menyetujui pertarungan itu, tapi tidak untuk hari itu. Setelah Goki pergi, Goken menceritakan bahwa pria itu adalah Goki yang membunuh gurunya Gotetsu. Setelah diusir, Goki menemukan sebuah gunung dan memanjatnya. Sampai di puncak, Goki yang kelelahan kehilangan kesadarannya dan tumbang. Besok paginya, ia tersadar dan melihat ada sebuah gua besar di depannya. Goki memutuskan untuk menjadikan gua itu sebagai tempat tinggal dan berlatih. Dalam 6 bulan ia sudah bisa melepaskan Hado ke-8 yang bernama Metsu Hadoken. Dan ia baru menyadari perkataan gurunya, kalau Satsui Hado akan menghancurkan tubuhnya. Tapi Goki tidak menyerah dan terus mendalami serta berlatih Satsui no Hado selama 2 tahun. Hingga suatu malam, Goki akhirnya datang untuk menantang dan menghabisi Gotetsu. Tanpa ragu-ragu, Goki langsung menunjukkan kekuatan aura Satsui no Hado-nya yang haus darah. Goki kemudian langsung menyerang Gotetsu dan mampu mendominasinya. Saat Gotetsu terguling, Goki langsung menyerang dengan Metsu Hadoken-nya, hingga Goken merasakan auranya. Setelah Gotetsu berdiri, Goki menyerang lagi dengan jurus Go Hadoken yang meledak, tapi bisa dihindari Gotetsu. Kemudian Goki segera menghampiri Gotetsu dan menyerangnya dengan kombinasi Tatsumaki dan Shoryuken. Gotetsu akhirnya terpaksa memakai Satsui no Hado untuk melepaskan Metsu Hadoken, dan Goki juga bersiap dengan jurus barunya. Dan pada akhirnya, jurus tinju 1000 kilat Goki menghantam Gotetsu hingga tewas. Dari belakang terlihat huruf yang menyala di punggung Goki. Lalu ia mengambil kalung bola tasbih milik Gotetsu dan memakainya. Tak lama Goken pun tiba, dan ia ingin menyetop Goki yang hendak pergi dengan Hadoken-nya. Goken ingin bertarung membalaskan dendam, tapi Goki hanya berkata kalau ia belum siap. Setelah memakamkan Gotetsu, Goken memutuskan untuk melakukan Musha Sugyo, atau pengembaraan mencari jati diri. Lalu cerita kembali ke waktu sekarang, di mana Ken dan Ryu sudah menyelesaikan latihannya dan menutup kembali pintu dojo Gotetsu. Setelah itu, Goken dengan bangga menyatakan kalau Ken dan Ryu sudah resmi menjadi penerus Ansatsuken. Lalu Ken dan Ryu bertanding menembakkan Hadoken paling jauh. Hadoken Ryu mampu mencapai tepi seberang danau. Ketika giliran Ken, Hadoken-nya keburu lenyap saat hampir mendekati tepi seberang danau. Kemudian Ken dan Ryu bersiap untuk melakukan pertarungan serius. Di awal, Ryu segera melakukan serangan Hadoken dan menendang Ken yang menangkisnya. Lalu Ken membalas dengan serangan uppercut Shoryuken yang juga bisa dihindari Ryu. Ryu kembali menyerang dengan tendangan kombinasi dan ditutup dengan tendangan berputar Tatsumaki Senpuken yang telak mengenai wajah Ken. Mereka lalu mengambil jarak dan saling melepaskan Hadoken yang saling beradu. Kemudian Ken langsung menghampiri Ryu, dan menghantam kepalanya dengan hentakan kaki hingga Ryu tumbang. Tapi tak lama, Ryu bangkit lagi tapi ia menjadi bukan seperti Ryu yang biasanya. Ia langsung menghajar Ken yang sudah kelelahan dan mengaperkatnya dengan Shoryuken hingga Ken terpental. Tiba-tiba Ryu mengeluarkan aura Satsui no Hado hingga Goken bisa merasakannya dari dojo. Dari jauh Ken lalu melepas Hadoken ke arah Ryu yang sedang lepas kendali, tapi tidak berefek sama sekali.
Ryu lalu memusatkan bola energi Satsui no Hado-nya, melihat itu Ken segera berlari menghampirinya. Sesaat sebelum Ryu melepas Hadoken-nya, Ken langsung mengaperkat Ryu dengan Shoryuken yang berapi-api. Di sisi lain, Goki melihat Hadoken Satsui no Hado Ryu yang terlepas ke langit. Setelah Ryu tumbang, Ken langsung menggotongnya untuk kembali ke dojo. Tiba di dojo, Goken langsung memperbaiki aliran energi Ryu yang rusak akibat Satsui no Hado. Setelah itu, Goken langsung bertanya pada Ken, apakah dia yang memberitahu Ryu Satsui no Hado. Tapi Ryu yang sudah sadar langsung bilang, bukan Ken yang memberitahunya melainkan dari Ryu sendiri. Malamnya, Goken memutuskan sudah saatnya Ken dan Ryu melakukan Musha Sugyo, pengembaraan mencari jati diri. Besoknya, Goken memberi mereka masing-masing sepasang sarung tangan khusus yang tahan dengan energi Hado. Lalu mereka bertiga melakukan latihan bersama untuk yang terakhir kali, sebelum Ken dan Ryu mengembara. Tidak lupa mereka juga mengambil foto bertiga yang difoto oleh Senzo pengurus dojo Goken. Setelah itu, Ken dan Ryu pergi diantar dengan mobil oleh Senzo dan cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.